Di sebuah desa kecil yang terpencil di Jawa, tinggallah seorang wanita tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Embok Rondo. Ia menjalani hidupnya dengan sangat sederhana, tanpa banyak kesenangan atau kemewahan, tetapi hatinya selalu dipenuhi dengan rasa kesepian yang mendalam. Embok Rondo sangat merindukan kehadiran seorang anak yang dapat menjadi penerang dalam hidupnya yang sunyi. Tiap hari ia selalu berdoa agar suatu keajaiban datang dan menghadirkan seorang anak untuk menemani hari-harinya yang sepi. Suatu hari, di tengah keheningan hidupnya, muncul sosok raksasa yang besar dan menakutkan. Raksasa itu membawa sebuah benih mentimun dan menyampaikan penawarannya yang penuh dengan keajaiban. Ia berkata bahwa dari benih tersebut akan tumbuh mentimun, dan salah satu mentimun yang tumbuh nantinya akan berubah menjadi seorang anak. Namun, tawaran itu bukan tanpa syarat. Raksasa tersebut mengajukan permintaan yang berat. Ketika anak itu telah dewasa, ia harus dikembalikan kepada sang raksasa. Hati Embok Rondo diliputi rasa bimbang dan kesedihan. Ia tahu bahwa syarat tersebut sangat berat dan menyakitkan. Namun, keinginannya untuk memiliki seorang anak mengalahkan rasa ragu dan takut yang melandanya. Dengan hati yang penuh harapan, Embok Rondo menerima benih ajaib itu, menanamnya di kebun kecil di belakang rumahnya, sambil berharap bahwa keajaiban yang indah benar-benar akan hadir dan mengubah takdir hidupnya yang sunyi menjadi lebih berarti. Benih yang ditanam oleh Embok Rondo tumbuh dengan sangat subur, menghasilkan mentimun-mentimun besar yang menakjubkan. Dari salah satu mentimun terbesar dan paling indah, lahirlah seorang bayi perempuan berparas cantik dan sangat menggemaskan. Kehadiran bayi itu membawa kebahagiaan tak terhingga bagi Embok Rondo, yang merasa seolah menerima anugerah tak ternilai dari langit. Dengan penuh rasa syukur, ia menamai bayi tersebut Timun Mas, sebuah nama yang istimewa dan syarat makna. Embok Rondo merawat dan membesarkan Timun Mas dengan sepenuh hati, mencurahkan cinta, kasih sayang, serta perhatian yang tulus tanpa henti. Namun, di balik kebahagiaan yang ia rasakan setiap hari, hatinya selalu diliputi kegelisahan. Janji yang pernah ia buat kepada sang raksasa terus menghantui pikirannya, sebuah beban berat yang tak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Seiring waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang memikat hati, bukan hanya karena parasnya yang elok, tetapi juga karena kecerdasan dan ketangguhannya yang luar biasa. Setiap hari, ia dengan penuh semangat membantu Embok Rondo menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga, menunjukkan sifatnya yang rajin, cekatan, dan pantang menyerah. Keberaniannya pun menjadikannya andalan dalam menghadapi berbagai tantangan sehari-hari. Namun, kebahagiaan mereka terusik ketika Timun Mas beranjak dewasa. Raksasa yang dahulu pernah membuat perjanjian dengan Embok Rondo tiba-tiba datang kembali untuk menagih janji yang pernah diucapkan. Kemunculan raksasa itu membuat Embok Rondo dilanda ketakutan luar biasa. Dengan penuh rasa putus asa, ia memohon agar diberi waktu tambahan untuk memenuhi janjinya. Raksasa itu, meskipun setuju memberikan waktu, mengancam dengan suara menggelegar bahwa ia akan segera kembali untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Ancaman tersebut membuat Embok Rondo semakin gelisah. Ia merasa waktu yang dimilikinya sangat terbatas untuk menemukan cara melindungi Timun Mas dari bahaya yang mengintai. Dengan hati penuh kecemasan, ia terus memanjatkan doa siang dan malam, meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Embok Rondo bertekad melakukan apa saja demi memastikan keselamatan Timun Mas, anak yang sangat ia kasihi. Dengan kekuatan cinta dan doa yang tulus, ia berusaha keras mencari jalan keluar agar Timun Mas terhindar dari ancaman mengerikan sang raksasa. Dalam kesedihan yang begitu mendalam dan keputusasaan yang tak berujung, Embok Rondo akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa tempat ia tinggal selama ini. Dengan hati yang hancur namun penuh harapan akan keajaiban, ia memulai perjalanan menuju sebuah gunung terpencil yang jauh dari keramaian dunia. Di tempat yang sunyi dan penuh ketenangan itu, Embok Rondo bertemu dengan seorang pertapa tua yang dikenal sebagai sosok bijak dengan pengetahuan mendalam tentang kehidupan. Sang pertapa, yang dapat merasakan kesedihan mendalam dan kegelisahan yang terpancar jelas di wajah Embok Rondo, dengan penuh kasih menawarkan bantuannya. Ia menyerahkan 4 benda ajaib yang tampak sederhana, biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Dengan suara lembut namun syarat keyakinan, sang pertapa menjelaskan bahwa benda-benda ini memiliki kekuatan magis yang tidak boleh diremehkan. Meski terlihat biasa saja, keempat benda tersebut
menurut sang pertapa, akan menjadi senjata penting bagi Timun Mas untuk melindungi dirinya. Benda-benda itu dirancang untuk membantu Timun Mas melarikan diri dari ancaman besar yang menanti, yaitu seorang raksasa jahat yang akan mengejarnya tanpa ampun. Sang pertapa percaya bahwa dengan keberanian dan kecerdikan, Timun Mas dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Ketika raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas, Embok Rondo segera menyuruh anaknya berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Dengan langkah besar dan gerakan cepat, raksasa itu mulai mengejar Timun Mas tanpa henti. Dalam ketakutannya, Timun Mas teringat akan benda-benda ajaib yang diberikan oleh sang pertapa untuk melindungi dirinya. Dengan segera, ia mengambil biji mentimun dan melemparkannya ke tanah. Seketika, kebun mentimun raksasa tumbuh subur, menghadang jalan raksasa. Namun, dengan kekuatannya yang luar biasa, raksasa itu berhasil menerobos kebun tersebut dan terus mengejar Timun Mas. Saat ancaman raksasa semakin dekat, Timun Mas mengeluarkan jarum yang ia bawa. Ia melemparkannya ke tanah, dan jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang runcing dan tajam. Hutan bambu itu melukai raksasa dan memperlambat langkahnya. Walaupun tubuhnya terluka, raksasa itu tetap tidak menyerah. Dalam keadaan terdesak, Timun Mas menaburkan garam yang ia bawa. Ajaibnya, garam tersebut berubah menjadi lautan luas yang memisahkan dirinya dari raksasa. Raksasa itu hampir tenggelam di lautan tersebut, tetapi dengan kekuatannya yang besar, ia berhasil berenang dan melanjutkan pengejaran. Saat Timun Mas mulai kelelahan, ia mengeluarkan benda terakhir yang ia miliki, yaitu terasi, dan melemparkannya ke arah raksasa. Terasi tersebut berubah menjadi lumpur hisap yang dalam dan pekat. Lumpur itu dengan cepat menelan kaki raksasa, membuatnya tak bisa bergerak. Raksasa mengerang kesakitan dan mencoba melepaskan diri, tetapi usahanya sia-sia. Akhirnya, tubuh raksasa tenggelam sepenuhnya ke dalam lumpur hisap, dan ia tidak pernah kembali lagi. Timun Mas pun selamat dan kembali ke pelukan Embok Rondo dengan hati yang lega. Kisah Timun Mas menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah ini mengajarkan tentang keberanian, kecerdikan, dan cinta seorang ibu terhadap anaknya. Timun Mas tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga membuktikan bahwa dengan keberanian dan akal, kita bisa mengalahkan tantangan yang tampaknya mustahil. Dukung channel Urban Journey dengan cara subscribe, like, dan share video-videonya agar terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak konten inspiratif. Bersama Urban Journey, mari jelajahi keindahan yang penuh cerita dan pengalaman seru.